Sejenak saja, izinkan Tuhan berbicara padamu lewat renungan ini. Judul, Menjadi Ciptaan Baru. Nats terambil dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sering kita melihat, ada orang yang percaya Yesus, rajin melayani, rajin gereja, rajin berdoa, terlihat sangat rohani, tapi dia juga punya dosa yang dia pegang erat-erat. Atau mungkin itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri. Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru. Jika benar kita percaya dan menerima Kristus, seharusnya ada perubahan nyata, bukan hanya status baru, tapi juga hidup yang baru. Kita tidak lagi hidup untuk melakukan dosa tapi hidup sesuai firman Tuhan. Masalahnya, banyak orang Kristen tidak mengalami perubahan itu. Mereka tetap jatuh ke dosa yang sama, tetap hidup menurut keinginan lama. Mengapa? Karena mereka belum belajar taat. Belum sungguh-sungguh berkata, aku telah mati terhadap dosa, dan hidup sepenuhnya hanya untuk Kristus. Jadi bagaimana caranya untuk menjadi ciptaan baru dalam Kristus? Pertama, sadari identitas barumu di dalam Kristus. Roma 6 ayat 11 berkata, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Katakan pada diri sendiri, aku bukan lagi hamba dosa. Aku telah dibebaskan oleh darah Kristus, oleh sebab itu aku hidup untuk Kristus. Yang kedua, isi pikiran dan hatimu dengan firman Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 16-17 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Firman Tuhan adalah sumber pengetahuan untuk hidup benar. Tanpa firman kita tidak bisa tahu mana kehendak Allah mana yang bukan. Tidak cukup hanya percaya Yesus. Pertobatan harus dilanjutkan dengan mengenal Yesus lebih lagi, dan lewat firman Tuhanlah kita bisa mengenal Yesus lebih dalam. Oleh sebab itu, firman Tuhan harus kita renungkan setiap hari. Yang ketiga, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Galatia 5 ayat 19-21. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22-23. Hidup dalam daging adalah mengikuti ego manusia yang mengarah pada dosa seperti emosi, dendam, iri hati, perzinahan dan sebagainya. Hidup dalam roh artinya membiarkan Roh Kudus menguasai dan membentuk karakter kita, sehingga kita tidak taat pada ego manusia yang mengarah pada dosa. Ketika kita dipimpin oleh Roh Allah maka kita akan menghasilkan kasih, damai sejahtera, penguasaan diri dan seterusnya. Oleh karena itu, menjadi ciptaan baru dalam Kristus adalah sadar bahwa kita sudah ditebus sehingga kita telah mati bagi dosa, dilanjutkan dengan belajar mengenal Kristus lewat firman Tuhan dan memberikan hidup kita sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih telah mengampuni dosa-dosaku dan menyelamatkanku. Aku mau meresponi keselamatan itu dengan belajar taat supaya aku bisa menjadi manusia baru di dalam Kristus. Aku mau hidup bagimu, mau mengenal Engkau lebih lagi dan mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Amin. Kiranya firman Tuhan ini tinggal dalam hatimu dan menuntun langkahmu, kapanpun dan dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di renungan sejenak saja berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.